Selamat datang di IRR Channel. Di sini kita menyelami diskusi antaragama yang memperkaya perspektif kita. Dari diskusi antaragama, kita juga akan menggali makna dan kebenaran dari kitab suci. Jangan lupa dukungannya subscribe, like dan komennya untuk memberikan semangat bagi kita membuat video selanjutnya. Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Nah, saya mau lihat dulu. Edis jelaskan sama saya. Mana Edis? Oh, selamat malam teman. Malam bro. Selamat malam saudaraku. Selamat malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke 8. Baik. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Ya, ajarin saya aja, nggak apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begini Justru pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul atau salah? Atau hasil keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu. Ahli Taurat menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will
Menurut kamu free will Bukan, atau jangan kebebasan? kemana-mana dulu. Sebentar. Bom. Gini, Saya maksud mau belajar begini, sama kamu. Saya mau kalau belajar Pak sama Bambang kamu. mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin Jadi- saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi Kasihan, ya. bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Sudah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus. 1 Korintus 2. Sembilan. Bukan. Sudah? Ayat yang Ayat ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal Sebab siapa kalau- itu? Tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Iya, Tuhan. mengenal siapa? Nyari itu siapa? Tuhan. Sebentar Oke. saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab Mengenal kalau siapa? sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi Berarti bagaimana orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya boleh- Pak Bom. Sabar. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya. Jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di IRR Channel. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh inspirasi.